Konflik soal harta warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaidah yang melibatkan Teddy Pardiana dengan anak-anak Sule kian pelik. Teddy yang selama ini berdalih hanya meminta jatah hak waris anak sematawayangnya terganjal syarat dan juga ketentuan yang diajukan Rizky Febian. Sebagai anak tertua, Rizky bersedia memberikan jatah hak waris yang diminta Teddy asalkan Teddy mau mengembalikan sejumlah aset milik almarhumah ibundanya yang diduga masih dalam penguasaan Teddy. Kabarnya, aset-aset berharga milik almarhumah Lina Jubaidah itu terdiri dari 12 aset berupa bangunan rumah dan toko, juga surat berharga. Rizky pun meminta Teddy agar mau mengembalikan semua aset-aset itu jika ingin anak sematawayangnya mendapat jatah harta warisan. Bahwa memang intinya kan dari pihak mereka, lawyer Pak Ali Nurdin kan meminta bahwa ada hak ahli waris dari De Bintang. Tapi dari kita mempunyai pernyataan juga bahwa menurut ada bukti dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Jadi ketika ngobrol, itu saya bawa saksi mata yang memang sempat ngobrol sama almarhumah tentang masalah ahli waris. Dan ternyata Pak Teddy mengiyakan dan mereka dari pihak Pak Ali Nurdin cuma meminta ahli waris dari Dede Bintang. Saya bilang ya silakan, saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok ke dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja, kalau memang ada bagian silakan ambil. Akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin yang sudah dia buat gitu, maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan apa, ada barang apa atau gimana. Nah saya minta dibalikin dulu karena itu kan bukan haknya mereka, mereka. Tetapi sebelum haknya Bintang dan mengenai mengumrohkan itu dipenuhi oleh Rizky dan Putri Delina, itu Putri Delina dan Rizky Febian meminta agar aset-aset maupun dokumen yang milik Rizky Febian maupun milik almarhum itu dikembalikan. Antaranya ada 12 ini yang kita minta segera dikembalikan. Yang pertama sertifikat rumah Panyawangan dan ruko yang di komplek Panyawangan. Kemudian rumah kos 32 kamar yang di Bojong Soang. Kemudian uang penjualan rumah di Villa Bandung Indah seharga 1,5 miliar. Kemudian uang penjualan mobil Kijang milik Rizky Febian sebesar 120 juta. Dan kemudian tanah-tanah yang dibeli dengan uangnya Iki atau uangnya almarhum, antara lain di Banjaran. Kemudian ada toko material juga di Banjaran, ada yang di Majalaya, kemudian tanah di Pangalengan, dan ada usaha grosir di daerah Arjasari, Batu Karun di Kabupaten Bandung. Dan satu lagi, dulu ada perhiasan emas senilai 2 miliar. Nah itu yang juga kita minta dikembalikan. Kalau menjual sesuatu atas nama orang lain itu kan nggak bisa ya secara hukum gitu. Nantinya jadi pidana atau gimana? Ada gitu. Pemalsuan. Ada pemalsuan. Ini kan bukan atas nama Iki gitu. Jadi itu dari berita-berita yang kemarin simpang siur, cuman dibilangnya berita ya mungkin ya saya bilang juga belum ada buktinya. Kalau sekarang menjual atas nama Iki yang misalkan dititipin kan notaris juga nggak mau tanda tangan. Secara legalitasnya notaris nggak bakalan ini. Masih ada kok yang dibilangin kemarin diminta berapa item, nanti saya klarifikasi juga. Disampaikan juga oleh saudara Teddy bahwa dia hanya menuntut hak dari anaknya Bintang gitu. Sementara untuk
Saya sudah yakinkan dia, Kang Teddy, apakah memang hak Anda akan kita perjuangkan juga? Dia bilang itu bukan tujuan yang utama dari sejak kasus ini mencuat. Jadi dia hanya ingin kepastian untuk masa depan anaknya si Bintang. Ya mungkin ada tempat tinggal yang layak atau apa, saya nggak masuk ke sana ya, cuman mungkin sih apa ya kebutuhan anak-anak itu, mungkin tinggal di sekolah atau apa gitu. Jadi bersabar, tolong sabar. Mendingan sekarang kerja, cari duit ya, cari pekerjaan dulu buat anak-anak. Gitu aja kok repot. Desakan Rizky yang meminta Teddy agar segera mengembalikan aset-aset berharga milik almarhumah ibundanya itu memang bukan main-main. Rizky memberikan jangka waktu 14 hari pada Teddy untuk bisa segera mengembalikan semua aset yang diduga berada dalam kekuasaannya. Lantas, benarkah jika Rizky akan menempuh jalur hukum jika Teddy tak juga bisa mengembalikan aset-aset milik almarhumah ibundanya itu? Dia juga mau, tapi dari pihak lawyer aku kemarin ketika preskon ada penegasan bahwa memang kita kasih estimasi waktu ke mereka untuk kembalikan. Aku nggak tahu berapa hariannya ya, maksudnya kalau nggak salah di preskon tuh ada disebutkan detailnya berapa lamanya. 14 hari. Kita lihat aja nanti di pertemuan pertama yang waktu Pak Teddy nggak datang, saya sempat bilang, Bu, kenapa ya ini, kenapa di media kenapa bisa nge-blow up seperti ini, kata saya. Nah, secara baik-baik, dan saya bilang saya pengen diberes. Intinya saya pengen kelarin ini semua, asalkan kelarin dulu hak yang saya minta. Setelah itu please tolong jangan ganggu kehidupan saya. Ketika udah punya hak semuanya udah. Kami kasih waktu sesuai dengan surat kami yang kita kirim hari ini, itu kami minta dikembalikan dalam waktu 14 hari sejak surat kami layangkan. Pertanggungjawabkan dulu aset-aset Rizky dan aset-aset almarhum. Itu sudah clear, kita berikan. Itu janjinya Rizky dan Putri Delina. Ya kasihan lah Teddy sebetulnya sih. Dari sejak awal dia kehilangan istrinya tercinta itu kan malah dituduh, dilaporkan ada pembunuhan berencana, ada apa kan, kasihan juga kan gitu. Sekarang sudah ditinggal pun dituduh yang enggak juga, kasihan gitu. Jadi mudah-mudahan sih dengan cepatnya kasus ini ada kesepakatan, ya masing-masing pihak juga bisa melanjutkan hidupnya masing-masing gitu. Tidak ada yang diganggu lagi, tidak ada yang merasa dikejar-kejar lagi, terus bisa hidup normal seperti yang lain lagi. Kalau untuk hak bagian, ada bagian nanti diurusin secara Islam, secara hukum. Kan gitu, kan saya juga ada lawyer. Berarti akan bisa. Saya di sini nggak ada kompeten apapun, di sini saya nggak ada hubungan apapun dengan masalah itu. Jika Teddy berkoar-koar memperjuangkan hak waris jatah buah hatinya, Rizky juga gigih memperjuangkan harta peninggalan almarhumah ibunya. Rizky juga siap jika ia diminta untuk mengasuh adik tirinya itu. Ketemu kok, baik kok. Terus aku juga bercandain Dede Bintang, Putri juga gendong Dede Bintang. Jadi kalau ditanyakan kita nggak ngurus nggak gimana, nggak mungkin gitu. Kita kan dari awal juga sempat bilang, saya kan siap-siap aja kalau ngerawat Dede Bintang, Putri juga siap-siap aja karena toh juga itu adik Iki. Di bagaimanapun itu lahir dari rahim Mama Iki juga gitu. Jadi kayak ya saya siap ngurus gitu kalau memang itu diharuskan seperti itu. Tapi terlepas dari itu tuh ya kita beresin dulu lah hal-hal yang memang dia minta hak. Terus aku juga kan minta kembalikan dulu hak Iki kalau misalkan dianya minta hak gitu. Itu sih. Buat Teddy kalau memang misalnya dia berwacana kalaupun Teddy meninggal juga kan nanti Bintang juga mungkin diasuh lagi sama kakaknya kan. Dan dia bilang kalaupun nanti meninggal ada aset, ya balik lagi ke sana lagi kan, karena memang nggak ada siapa-siapa lagi selain kedua kakaknya juga. Perselisihan soal hak waris antara Rizky Febian dengan mantan suami almarhumah ibundanya telah berjalan hampir 1 tahun dan sampai kini belum juga menemukan titik terang. Sebagai anak tertua di dalam keluarganya, Rizky tak ingin konflik soal hak waris ini akan memberati perjalanan almarhumah ibundanya. Benarkah jika gara-gara konflik ini, Rizky dan sang adik Putri Delina sempat mengganggu psikis mereka? Kalau mau jujur mah banget, karena maksudnya kasihan ke almarhumah ya, kasihan ke mama saya gitu di atas sana nggak tenang gitu. Dan saya juga kaget karena
kayak waktu beberapa puluh hari baru mama nggak ada, terus sempat dipertanyakan tentang harta gono gini, itu kasihan ke almarhumah. Terus Putri sempat dibilang bahwa Putri ngambil hak aset dulu yang di safety box, itu kan ngeganggu mental Putri ataupun saya. Sedangkan Niki sebagai di pekerja seni harus menghibur banyak orang tanpa harus memperlihatkan bahwa saya banyak masalah atau gimana gitu. Sangat menghambat lah saat itu. Kan saya pengen secepatnya karena saya pengen kelar udah gitu. Itu aja sih. Kalau saya pengen cepat-cepat kelar gitu karena ini udah dari kapan gitu, kasihan mama saya terus jadi jadi dijadikan ajang permasalahan seperti ini gitu yang tidak seharusnya dipermasalahkan gitu. Ya untung Putri pada dasarnya perempuan yang kuat ya. Walaupun ya di satu sisi dia mentalnya cepet rapuh lah gitu, cepet perasa, tapi ya Iki yakin Putri bisa ngelewatin lah semuanya. Dan ya inilah tugas sebagai kakak yang tanggung jawab harus melindungi gitu ya. Makanya kemarin ketika Putri diserang seperti itu ya, maksudnya dalam artian diserang, akhirnya maksudnya dibilang bahwa seperti itulah ya, dengan saya takut sama. Jadi ya, akhirnya saya yang tanggung jawab lah, saya ke lawyer, saya ke Bandung sama Putri, terus menyelesaikan semuanya gitu. Dan alhamdulillah ada titik terang, ketemu, terus sempat ada kabar juga dari pihak lawyer katanya, dan Om Teddy juga sempat mau ngechat saya kalau nggak salah pengen ketemu secara empat mata, tapi alangkah baiknya karena udah sama-sama punya lawyer ya, lebih baik kita ketemu dengan ada lawyer juga aja gitu, karena ditakutkan itu kita melewati etika yang sudah dibuat oleh perlawyeran lah, dalam artian kita kan udah mempercayai mereka, masa tiba-tiba kita ketemu tanpa sepengetahuan mereka, kan itu nggak baik. Jadi ya saya lebih baik serahkan ke para lawyer saya. Ya karena saya bapaknya, ya saya juga berhak dong untuk melindungi anak saya. Jangan dikatakan bahwa anak saya pencuri. Nah itu harta siapa? Cuma menyelamatkan karena ada titipan dari almarhumah nitipin ke Putri. Putri titipin ini, amanin sebelum meninggal. Itu aja kok gitu. Nggak diambil kemana-mana, nggak ada yang dijual juga. Ya walaupun ayah sebenarnya udah bukan haknya lagi, tapi dia tetap menjadi sosok ayah yang luar biasa. Dia mensupport, dia memberikan masukan, dia yang bisa dibilang tuh selalu khawatir gitu ketika ada berita-berita anaknya seperti ini, seperti itu. Dan ketika Putri terkena saat itu juga ya, ayah salah satu orang yang vokal saat itu di media, karena siapa yang nggak marah anak perempuannya gitu ya. Jadi ya sangat berjasa juga di permasalahan ini. Di usianya yang baru 22 tahun, Rizky tentunya tak pernah berharap bisa terlibat konflik seputar harta warisan. Keinginan Rizky yang ingin segera menyudahi konflik ini, selain ingin memberikan ketenangan pada almarhumah ibundanya, Rizky juga ingin fokus menata hidupnya, termasuk agar bisa menemukan pendamping hidupnya. Benarkah jika Rizky siap untuk menyusul sang ayah yang telah menikah lagi? Pasangan pengen banget lah, maksudnya pengen ada yang mensupport lah gitu, pengen ada di setiap harinya yang memang ngertiin pekerjaan. Intinya kan kalau kita sebagai pekerja seni yang ada di dunia entertain tuh harus berpikir panjang lebih gitu loh, kreatif gitu. Jadi butuh sosok orang yang support system lah, seseorang yang mensupport gitu. Tapi yakinlah nanti suatu saat dapet. Pengennya mau cepet-cepet, pengennya kalau ada pasangan dan yang pas dan yang cocok. Cuman kan balik lagi kalau ngomongin pasangan hidup ataupun mau sampai nikah kan nggak main-main ya. Jadi kayak gini deh, jadi kalau aku ngerasa sekarang udah ada di fase dimana kayak alhamdulillah pekerjaan sekarang stabil, alhamdulillah sekarang tuh lagi mikirin gimana caranya terus berinovasi ya gitu di bidang seni gitu. Ya tinggal mencari pasangan lah gitu. Ada, gue tuh nggak neko-neko orangnya, jadi kalau gue pribadi yang penting adalah dia bisa mendekatkan diri sama orang tua gue, terus juga bisa ngertiin pekerjaan, terus orangnya yang memang santai gitu. Ya terus ya intinya yang bisa nerima apa adanya, karena mau diajak susah gitu, maksudnya yang memang gini gue apa adanya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.